Oke ya semuanya, lanjut kita perhatikan presentasi dari kelompok 4 ya, yang belakang ya. Bapak ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas IPS. Tapi sebelumnya terima kasih atas Pak Dedi karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk maju dan memaparkan presentasi berikut. Nah, di sini juga ada nama-nama anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Aisyah Hana, lalu ada Amira, Afifah, Intan, Dimas, Rehan, dan Aris. Lengkap ya? Iya, lengkap. Nah, teman-teman, sebelumnya kita kan sudah belajar ya apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, di sini merupakan ada soal yang akan dibacakan oleh Afifah. Silakan. Afifah. Identifikasi kearifan lokal yang masih relevan di era modern dan jelaskan bagaimana cara pelaksanaan. Identifikasi kearifan lokal yang masih relevan ya. Oke. Ya, yang pertama di sini ada kerajinan tangan tradisional. Nah, ini merupakan kerajinan tangan seperti tenun, anyaman, dan ukiran kayu yang mencerminkan budaya lokal. Nah, di contoh ini misalnya seperti miniatur ondel-ondel ya dari Betawi, lalu contohnya juga bisa miniatur Monas. Nah, cara melestarikannya bagaimana? Yang pertama kita mengadakan pelatihan atau kursus yang mengajarkan para generasi muda bagaimana cara membuat kerajinan tangan tradisional, lalu menggelar pameran atau festival gunanya untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang kerajinan tangan tradisional tersebut. Lalu adanya kolaborasi, contohnya seperti pengrajin lokal melakukan kerjasama dengan desainer modern. Lalu contoh selanjutnya yaitu ada kuliner tradisional. Nah, makanan dan minuman tradisional yang menggabungkan bahan lokal dan resep turun temurun. Contohnya seperti ada nasi tumpeng. Nah, cara melestarikannya bagaimana? Kita bisa membuat kelas memasak atau kursus memasak yang dimana nanti itu dapat mengajarkan para anak-anak muda untuk mengetahui resep-resep makanan tradisional. Lalu mendorong adanya restoran dan kafe yang menggunakan atau memberikan menu makanan tradisional. Contohnya seperti kafe atau restoran yang memberikan menu misalnya makanan tradisional. Lalu mengadakan festival kuliner itu untuk menunjukkan kepada masyarakat luas juga kalau makanan-makanan di Indonesia tradisional itu seperti apa. Nah, lalu ada contoh yang lainnya juga yaitu bahasa dan sastra lokal. Nah, bahasa daerah dan sastra lisan yang mencerminkan identitas budaya. Cara melestarikannya bagaimana? Tentu saja mengadakan pengajaran atau mengajari para komunitas atau sekolah-sekolah tentang bahasa daerah. Lalu kegiatan sastra atau mengadakan lomba, contohnya mengadakan lomba yang lombanya itu seperti puisi, cerpen ataupun pantun yang menggunakan bahasa-bahasa lokal. Lalu menggunakan media sosial untuk mempromosikan berbagai konten yang berbasis bahasa lokal. Lalu contoh yang lainnya juga ada pengobatan tradisional seperti yang kita tahu ya, teman-teman seperti jamu. Penggunaan ramuan herbal seperti jamu dan praktik pengobatan tradisional yang telah diwariskan. Cara melestarikannya bagaimana? Yaitu ada tentu saja ada pelatihan, mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang penggunaan ramuan herbal dan pengobatan tradisional. Lalu mengadakan kolaborasi. Maksudnya kolaborasi di sini apa? Kan teman-teman kan sudah pernah tahu ya apa itu tolak angin, produk tolak angin. Ya kalian tahu kan? Nah, produk tolak angin ini sebenarnya juga adalah jamu. Tapi jamunya itu di dalam kemasan, yang dimana kemasan itu udah modern, terus kemasannya udah ringkas. Itu termasuk kolaborasi. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh Amira. Amira. Bahwa perencanaan program berbasis kearifan lokal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Perencanaan program berbasis kearifan lokal. Oke. Yang akan
dibacakan oleh Intan. Nah, teman-teman, di sini merupakan ada program-program yang telah kami diskusikan yang bisa dilakukan untuk memajukan basis kearifan lokal yang dapat membuka kesejahteraan ekonomi. Itu contohnya akan dibacakan oleh Intan. Yang pertama itu ada memajukan makanan dan kerajinan tangan khas daerah setempat, seperti menjual atau menggunakan makanan tradisional ke masyarakat luas. Lalu strategi pemasarannya bisa dengan menjual produk secara online atau offline, termasuk memasarkan di pameran atau bazar, dan mengadakan pelatihan masyarakat dalam memproduksi barang yang berbasis. Nah, selain itu juga ada wisata tempat ya, teman-teman. Contohnya wisata tempat yang di Jakarta itu ada Kota Tua. Nah, kenapa Kota Tua bisa membuka kesejahteraan untuk ekonomi? Karena kan Kota Tua ini kan termasuk tempat umum di Jakarta ya, tempat wisata di Jakarta. Yang dimana di dalam Kota Tua, di Kota Tua itu ada spot foto, ada situs sejarah, ada pengkajian sejarah. Nah, itu para masyarakat luar dan masyarakat lokal ingin mengetahui tuh isi di Kota Tua itu apa. Nah, maka dari itu kita juga harus melestarikan bangunan dari Kota Tua. Kita harus jaga bentuk bangunannya dan kita harus menjaga kelestariannya, kita harus menjaga kebersihannya. Biar apa? Biar nanti bangunannya itu tuh tetap sama kayak pada zaman Belanda. Nah, contohnya juga kita tidak boleh ya melakukan vandalisme di Kota Tua agar dapat mempertahankan bangunan serta arsitektur. Lalu sekarang kita ke nomor 3 yang akan dibacakan oleh Dimas. Teknologi modern dapat digunakan untuk mendukung pelestarian kearifan lokal. Teknologi modern dapat digunakan untuk mendukung pelestarian kearifan lokal. Analisis gimana? Analisisnya. Yang akan dibacakan oleh Rehan. Digital dan dokumentasi penggunaan media digital. Teknologi seperti kamera, smartphone, dan perangkat lunak pengeditan video dapat digunakan untuk mendokumentasikan tradisi, upacara, dan praktik kearifan lokal. Video dan foto dapat diunggah ke platform online untuk diakses oleh generasi mendatang. Ya, jadi teknologi seperti kamera, smartphone, dan lain-lain itu bisa digunakan ya untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan upacara adat, tradisional, dan praktik kearifan lokal lainnya. Nah, lalu contoh berikutnya dibacakan oleh Agusti. Rizky, datang dengerin ya. Halo, Jami ya. Platform pembelajaran online dapat digunakan untuk menawarkan kursus tentang kearifan lokal, berbagai kerajinan tangan, Kursus ya, latihan. dan bahasa daerah. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar tanpa batasan geografis. Ya, jadi contohnya kita tuh membuka les atau edukasi pelatihan online yang dimana di situ nanti kita bisa belajar tentang masakan tradisional, kerajinan tangan, bahasa tradisional, seperti itu. Nah, lalu contoh berikutnya akan kembali dibacakan oleh Afifah. Pemasaran dan komersi. E-commerce. Ya, jadi ini para pengkaji lokal juga bisa menggunakan atau memanfaatkan e-commerce ataupun media sosial ya untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Nah, kemudian ini contohnya yaitu teman-teman ada inovasi dan kolaborasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penggunaan alat batik kontemporer. Digunakan untuk membuat batik secara modern melalui metode PLC atau Program Logic Controller. Nah, ini kan kalau dulu tuh kita tuh buat batik kan biasanya kita gunakan dengan pencanting. Kalau zaman sekarang itu kita udah bisa membuat batik dengan bantuan alat modern, yaitu alatnya adalah batik kontemporer. Yang dimana ini nanti cara kerjanya ada operator yang mengawasi melalui komputer. Nah, nanti udah deh alat ini bisa membuat batik. Demikian
sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut aja ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3